Halo teman-teman, di sini gue mau buat video lagi. Kemarin beberapa hari yang lalu ada yang nanya di live chat streaming gue, katanya, "Bang, gimana caranya main di HP bisa streaming gitu?" katanya. "Lain kali bikin tutornya, hehe, aku juga mau coba," katanya. Dari Kakak Ayanti ya guys ya. Nanti gue sematin live chat dia lah di thumbnail juga. Jadi live streaming gue kenapa bisa seperti itu ya sederhana aja guys ya. Gue nggak menggunakan Elgato yang mahal juga. Yang pertama itu kalian harus siapin yang namanya kabel USB ya guys ya, atau kabel charger kalian, tergantung kalian pakai charger apa, Type C atau micro atau apalah itu guys. Dan harus disupport dengan laptop ya guys ya. Ini gue di sini pakai laptop untuk supportnya. Di sini spek laptop gue itu laptop biasa aja sih, Ryzen 3 2200U ya guys ya, RAM 8, SSD 128 guys. Dan yang paling terpenting itu pasti HP ya guys ya, yang nanti kita tampilin game ke PC ya guys ya. Nah ini nanti kita jadiin streaming capture atau game capture ke PC ya guys ya, sampai hasilnya nanti menjadi seperti ini guys. Mbak dia mau baru. Ya, tagihan ya. Nah seperti itu streamingan gua di YouTube. Jadi ada yang minta gimana caranya streaming seperti itu ya guys ya. Oke langsung aja. Di sini gua udah sambungin ujung USB charger ini ke salah satu port laptop gua. Tapi itu di dalam ya guys ya. Khusus laptop gua itu ada satu slot di dalam dikasih. Soalnya kalau gua taruh di sisi kiri atau kanan itu udah penuh guys. Yang satu itu facecam, yang ini facecam, yang ini kayak adapter gitu buat hidupin keyboard sama mouse juga. Jadi gimana caranya, ikuti langkah video ini guys, step by step ya guys ya. Oke, yang pertama kalian harus colokin kabel USB kalian ke salah satu port laptop. Habis itu langsung colokin ke lubang charger HP kalian, masukin guys. Ntar, oke. Dan jangan lupa login ke gamenya ya guys ya, game yang pengen kalian mainin seperti ini. Gue coba di Genshin Impact ya guys ya. Oke, ini statusnya udah kecolok di HP dan udah login game juga. Oke, langkah selanjutnya kalian harus punya satu server tambahan ya guys ya. Ini SCRCPY. Ini gimana cara downloadnya nanti gue kasih link di deskripsi. Ini kita gunain untuk game capture-nya karena kita nggak menggunakan Elgato yang mahal. Oke, langsung kita masukin aja, klik aja SCRCPY-nya. Ini berguna untuk resolusi ya guys ya. Tapi di sini gue nggak perlu jelasin karena ada video yang menjelaskan tentang ini. Nanti gue tag juga, nanti gue tulisin juga di deskripsi. Langsung aja masuk, ambil yang SCRCPY ini, langsung klik aja yang ada tulisan aplikasi. Dan oh ya guys, jangan lupa kalian harus aktifin USB debugging ya guys ya. Contohnya seperti ini guys. Nah ini gue udah aktifin USB debugging ya guys ya, karena kalau tidak kita aktifin kita nggak bisa nampilin apa yang ada di HP kita ke PC ya guys ya. Jadi itu lumayan penting ya guys ya. Oke, langsung aja klik yang tulisan aplikasi ini dan langsung tampil di layar laptop kita guys, hasil dari game capture. Jadi apa yang ada di HP kita tampil ke laptop kita ya guys ya, gitu. Oke, ini kita nggak usah minimize, kita timpa aja karena kalau di minimize dia nanti bisa hilang guys, nggak bisa tampil gitu, gelap gitu. Jadi timpa aja. Dan kalian harus siapin yang namanya OBS ya guys ya. Di sini gue menggunakan OBS untuk alat pendukung streaming ke YouTube. Jadi di sini gue udah setting beberapa layer di sini. Jadi kita buat adegan baru aja. Di sini gue udah siapin, masih layar kosong. Cara nambahnya itu ini klik tambah ya guys ya. Oke, langsung aja ke pengaturan. Karena di sini gue memakai versi portrait buat live streaming, jadi ukuran ini kalian harus ubah dulu guys. Jadi defaultnya itu seperti ini. Ini dibalik aja guys. Kalau ini kan landscape ya, seperti ini. Gue kasih contoh seperti ini. Ini landscape, jadi kita ubah jadi portrait ya guys ya. Karena gue live streaming versi portrait, jadi ini dibalik aja.
720 dikali 1280. Ini di copy aja, masukin ke sini, jadi nggak perlu kita ketik ulang. Ini kasih 30 fps aja karena laptop biasa ya guys ya, nggak terlalu kencang lah sistemnya. Langsung tekan OK. Nah ini masih kertas kosong guys, dan di sini juga udah berubah. Tadinya landscape, sekarang udah jadi portrait ya guys ya. Nah yang paling terpenting itu di OBS yang pastinya audio ya guys ya, penangkap input audio guys, biar suara kita nanti kedengeran oleh penonton guys. Oke, di sini udah kita tambahin untuk mikrofon kita. Nanti setelan suaranya nanti setel di sini aja guys. Gua pakai yang 100%. Nanti kalau seandainya suara kalian kurang gede ya naikin jadi berapa yang kalian mau, bisa sampai 500 ya terserah lah. Nanti kalau pengen dengar suara kalian gimana hasil di dalam handset ya aktifin ini aja guys, monitor saja ini, jadi kita bisa dengerin suara kita di handset ya guys ya, untuk nge-style besar atau kecil suara kita guys. Oke lanjut, yang pastinya apa guys, game capture ya guys ya. Ini tangkapan jendela, jadi kita harus masukin, tunggu dulu, sebelum game capture kita harus masukin bingkai seperti yang ada di live stream gua guys. Di sini gua udah siapin. Bagi kalian yang mau templatenya atau bingkainya, gua udah sematin di deskripsi linknya, pakai aja guys sepuas kalian tanpa permasalahan hak cipta atau apalah itu namanya, karena itu gua desain sendiri jadi nggak ada cerita untuk klaim-klaim hak cipta. Silahkan pakai sesuai yang kalian mau guys, karena gue juga di sini pengen berbagi. Itu gue upload ke Google Drive, jadi kalian download aja silahkan bingkainya. Di sini gue udah siapin bingkai versi PNG, jadi silahkan pakai sepuas kalian guys. Oke, kita masukin templatenya karena gue live pakai template. Oke, kita sesuaiin dulu ke layarnya, layar yang udah kita kasih ukuran. Nice, kita sesuaiin dulu. Oke, udah masuk. Ini kita taruh di bawah aja, di atas. Kita kunci aja guys biar dia nggak gerak-gerak. Oke, ini kita ulang aja. Masuk ke penangkapan jendela atau untuk menampilkan game capture kita, hasil dari game di HP kita ke laptop ya guys ya. Udah kita sambungin ini, tapi jangan di minimize ya guys ya. Tekan OK. Pilih SCR CPY ya guys ya, SCR CPY CPH 2565. Ini tipe HP gua, jadi setiap HP itu beda-beda ini tipenya, jadi jangan samain guys tipe HP kita. Tapi jangan lupa lihat ini guys, scrcpy.exe. Jadi kalian klik aja, kalian tekan OK, sesuaiin ke layar template yang ada di belakang ya guys ya. Ini sesuaiin aja. Ini kenapa gue bilang jangan di minimize guys. Kalau di minimize, di sini bakal kelihatan gelap guys. Jadi biar tetap aktif ditimpa aja guys langsung. Nah gitu. Ini kita gedein dulu. Untuk gedein gambar seperti ini, kalian ambil di pojok tengah kiri ini, kalian buat jadi 20 kali 1280 ya guys ya, yang ini guys. Untuk bisa kita sesuaiin guys. Game capture ini taruh ke bawah supaya tertimpa oleh templatenya ya guys ya. Oke, sesuaiin aja. Oke, atas bawah udah sesuai, ini sesuaiin aja. Kalau seandainya kalian pengen penuhin nih di satu layar template ini, karena ini kurang penuh kan ya, karena itu kurang penuh. Kalau kalian pengen penuhin gambarnya, jangan lupa kalian tekan yang namanya shift ya guys ya di laptop kalian. Shift. Oke, penuhin aja nggak apa-apa, tapi ya gambarnya kelihatan panjang gitu guys, panjang. Nah tarik aja ya, seperti itu. Kalau kita kecilin bisa, tapi kelihatan gepeng guys. Kalau untuk memotong gambar kalian tekan ALT guys. Nah ALT yang itu untuk memotong gambar guys, gitu. Jadi gua nggak terlalu inilah menyesuaikan ke layar ini, ke layar template, jadi gue biarin aja seperti itu. Oke, gue rasa udah cukup. Apalagi yang perlu kita tambahin di OBS ini guys, facecam ya guys ya. Ini gue udah aktifin di sini, gue nonaktifin dulu. Ini template gue untuk live stream portrait ya guys ya, gue udah buat di sini. Kita matiin dulu, kita masuk ke layar baru kita tadi, facecam ya guys ya, facecam. Ini yang ada gambar kamera ini, langsung klik aja.
Karena di sini gue menggunakan Logi ya guys ya, itu terserah kalian mau pakai facecam apa, nggak ada ngaruh, terserah kalian. Oke, facecam kita taruh di bawah template ya guys ya, facecamnya kita pindahin dulu. Oke, sesuaiin aja guys, sesuai template yang ada. Kekecilan kita ubah untuk lihat settingannya. Oke, gue rasa udah segini cukup. Yang dua ini lagi, di dua kolom ini terserah kalian mau masukin apa. Kalau gue ya bisa ganti-ganti guys. Nanti gue pengen masukin logo YouTube gue di sini, tapi di sini gue taruh waktu lama gue selama live ya guys ya. Karena kalau live di versi portrait nggak bisa di skip ke belakang kecuali live streamnya udah selesai gitu guys. Jadi gue taruh di sini aja guys. Soalnya kenapa? Beberapa kali gue live streaming ada yang nanya, bang udah berapa lama live streamnya? Gue kirain berapa lama live stream sejak gue live stream. Rupanya orang ada juga yang sebagian nanya udah berapa lama live stream sejak gue on ya guys ya. Ya gue jawab sekitar 2 atau 1 jam gitu guys. Jadi kalau gue tampilin di sini waktunya, jadi orang udah tahu gue live stream udah berapa lama ya guys ya. Nanti gimana settingannya itu, nanti kita buat video yang asing lah gitu guys ya, yang berbeda. Oke, apalagi yang perlu kita tambahin di OBS? Ya di sini gue biasanya naruh kayak thumbnail gitu guys. Kalian terserah mau nambahin apa, mau nambahin live chat itu terserah, atau top shower kalian ya gitu. Nah di sini tadi kalian bisa tambahin sosmed kalian, itu terserah. Tambahin versi manual, pakai teks juga di sini bisa, aman aja itu mah. Ya, seperti ini contohnya, tambahin teks misalnya apa ya? Gua ada TikTok, nama akun TikTok gua Geo Bram. Coba ya. Oke, bisa kasih background warna boleh di sini, terserah kalian. Gue kasih polosan aja. Oke, sesuaiin aja, kecilin, masukin ke sini guys. Kita gedein dulu untuk menyesuaikan. Kita masukin ke kolom ini guys misalnya. Nah, itu guys. Itu kalau settingan gua seperti ini. Dan di sini gua tambahin thumbnail ya guys ya. Cara tambahinnya tambah, ambil gambar. Gak usah tambah dengan yang ada. Tekan OK. Telusuri. Gua misalnya kita pengen Genshin ya guys ya, di sini gue udah buat beberapa thumbnail, jadi gue okein aja, kecilin dulu. Oke, kecilin gambarnya, sesuaiin aja guys di sini. Oke, kecilin lagi sesuai ukuran potretnya. Gambarnya taruh di bawah template ya guys ya. Ini kita ubah dulu deh. Ini kita ubah dulu namanya template salah, template pula, template. Ini namanya thumbnail live kita buat ya guys ya, thumbnail live. Oke, kita sesuaiin aja guys, kita gedein dulu buat lihat ukurannya. Kita sesuaiin aja, pakai scroll up down boleh. Nah mungkin ini nggak penuh ya guys ya, jadi kayak tadi tekan shift untuk penuhin gambarnya, tekan shift ya, tarik ya. Oke, sesuai, penuh ya guys ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya guys ya, mungkin udah cukup ya. Selanjutnya masuk ke kelola siaran. Di sini kalian atur guys judul live streaming kalian. Di sini gue pakai yang udah gue buat aja, Genshin Impact Open Weapon misalnya. Di sini tambahin ya, terserah lah apa yang mau kalian tambahin di deskripsi sini. Gue tambahin link donate dan media share. Sosiabas gimana cara buatnya nanti gue jelasin di video yang lain. Ini privasinya buat publik biar orang bisa nontonin kita. Ini apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Tidak ya guys ya. Jadi di sini masukin thumbnail. Ini nggak usah checklist apapun, biar kosong aja. Oke, setelah settingan ini buat siaran ya guys ya, tekan buat siaran. Ini kalau gue buat siaran nanti di channel gue ini ya guys ya, aktif untuk ini kayak coming soon gitu, jadi nggak usah gue klik di sini, langsung buat siaran. Setelah buat siaran itu di sini nanti menjadi biru. Setelah ini biru berarti live streaming kita udah up di channel kita. Karena kenapa? Gue langsung sambungin akun gue ke OBS ya guys ya. Di sini ini
masuk ke streaming ini. Gue udah sambungin akun gue langsung ke OBS. Karena kenapa? Untuk meminimalisir biar nggak nge-lag atau frame rate-nya keganggu waktu live stream ya guys ya. Karena gue menggunakan komunikasi itu pakai Discord. Kalau terlalu banyak tab yang kebuka atau menu yang kebuka atau aplikasi yang kebuka, laptop gue jadi lumayan nge-lag ya guys ya. Contohnya seperti ini guys, Task Manager. Nah, OBS aja sampai 200 MB ya guys ya jalan memorinya, sRGB 38. Nanti kalau gua live streamingnya manual masuk ke browser lagi itu bisa mencapai 600 bahkan sampai 900 MB ya guys ya. Terlalu banyak memori yang kepake. Jadi gua sambungin akun gua ke OBS. Jadi gua nggak perlu buka browser untuk live stream manual ya guys ya. Kalau live stream manual itu tampilan OBS-nya nggak seperti ini guys. Kalau siaran itu nggak ada. Ini mulai streaming ini di sini di satu bar ini aja ya guys ya. Karena gua ada sambungin akun gua ke OBS, jadinya tampilannya seperti ini guys. Itu untuk meminimalisir biar laptop kita nggak nge-lag karena spek laptop kita biasa-biasa aja guys. Oke, lanjut. Setelah itu buat siaran tadi ini jadi biru, ya langsung aja tekan mulai streaming. Kalau mulai streaming itu berarti streaming kita di YouTube udah mulai ya guys ya. Dan jangan lupa kalian ambil menu dock untuk tampilin obrolan ya guys ya. Nah, jadi obrol nanti live chat kita tampilnya di sini ya guys ya, gitu. Karena di sini gue pengen liatin settingannya aja, nggak gimana settingan atau cara live streamnya, karena ada video yang menjelaskan juga guys. Nanti gue tag juga di deskripsi. Di sini gue jelasin template atau tata letak atau gimana caranya gue live streaming ya guys ya. Oke, mungkin segini aja guys buat video kali ini. Gue rasa ini ya, udah terlalu panjang. Jadi kalau emang bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe guys, like juga. Jika ada kekurangan atau pertanyaan, tinggalin di kolom komentar. Tapi berkomentarlah dengan yang sopan ya guys ya. Oke guys, gua Bram, see you guys.